Mas Sajian, namanya Sajian. Mengapa belakangan ini saya sangat lelah setelah mempelajari tentang kehidupan? Rasanya tidak ada kenikmatan yang saya rasakan. Padahal saya ingin sekali merasakan kenikmatan pada setiap aktivitas hidup saya. Ya, itu namanya irama. Jadi kalau kamu suka rujak cingur terus buwendino mangan rujak cingur, kamu ya bosan, kamu juga lelah, kamu bahkan trauma kepada rujak cingur. Jadi kamu harus perhatikan kembali, ambil nafas panjang, kamu hitung lagi iramamu, ono sing gurusa-gusu, ono sing melampiaskan. Jadi misalnya mentang-mentang suka tempe penyet terus mangan tempe penyet terus, akhirnya gue kan lelah sendiri dan bosan. Akhirnya ada penolakan akhirnya bisa traumatik malah. Nah, jadi ini soal irama waktu dan manajemen ruang. Manajemen ruang itu artinya ketemu macam-macam di dalam ruangan hidup ini, itu Anda harus punya manajemen, Anda harus punya, di samping akurasi juga punya kemampuan untuk mengambil jarak atau untuk, kan menikmati pedas beda dengan menikmati kuah atau menikmati kerupuk kan beda. Nah itu jangan campur aduk, jangan overlapping. Kan gitu. Sehingga Anda sedang mengalami kelelahan dan saya kira Anda harus banyak tafakur, Anda harus banyak sholat malam, Anda harus setelah sholat malam diem aja, diem wis, rawitan rapopo wis, menengok wae karo sila atau duduk tahiyat. Nek ora kuat ya sender ning tembok ngene iki. Tapi pokoknya kamu diem aja, kosongkan dirimu dan isi hanya dengan Allah, dengan cukup dengan pokoknya ingatan Allah gitu aja. Nanti akan ada pengendapan atau sublimasi, terus nanti kamu akan bangun atau besoknya kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Kalau Mbak Nun sendiri dalam aktivitas sehari-hari itu pernah mengalami kelelahan nggak? Loh, ada kelelahan itu karena berarti ada irama yang tidak tepat. Kemarin saya 2 hari yang lalu saya bilang sama Mbak Fia, ini saya lagi capek berpikir ini, pada lancar sekali tapi saya capek. Hari ini juga saya sebenarnya pagi tadi bisa tapi saya nggak nulis. Karena apa? Karena saya harus toleran terhadap irama waktu. Gitu ya. Jadi ini maraton, hidup ini maraton bukan sprint. Kalau sprint itu kan 100 meter, gitu toh. Kalau maraton Anda harus bisa mengelola nafas, mengelola speed ya. Jadi kebanyakan orang kalau ikut lomba maraton kan melayu cepet awalnya, itu mereka pasti kalah. Yang menang adalah orang yang sejak awal itu pelan-pelan bertahap, gitu ya. Terus nanti dia balap satu persatu karena dia stabil, sementara yang lainnya harus kecapean karena dia pacu sejak awal. Jadi nafsu lah. Jadi Anda harus menemukan irama hidup, harus menemukan pacing. Pacing itu metode untuk mengelola tenaga Anda. Pacing, seperti apa itu? Jadi misalnya saya petinju, ada detik-detik di mana saya akan mengerahkan seluruh tenaga saya melalui hook, ya, atau uppercut. Ada saya menghemat tenaga karena jab-jab kecil aja atau straight kecil gitu ya, misalnya gitu. Jadi itu harus tahu kapan mati-matian, kapan sekedarnya, harus tahu. Okay. Itu dalam sehari-hari juga gitu. Ojo menantang kue seneng terus kok entek-entek ke. Kamu akan lebih cepat mengalami kebosanan. Kan gitu. Tadi dalam pertanyaannya kan dia juga mengatakan bahwa dia itu ingin menikmati aktivitas hidup. Nah, kata menikmati itu sebenarnya kalau menurut Mbah Nun tuh apa maknanya dan pasnya itu ya kayak aran nonton film ya. Gue iki nonton film ya kudu setia karo ritme adegan. Kowe ndelok satu adegan, satu episode ning utekmu wis mencolot nang harapanmu terhadap episode berikutnya ndak nikmat. Iya. Kamu mendengarkan lagu, baru di lagunya kamu sudah loncat ke referennya, alatmu di dalam estetika diri itu ya. Ya kamu ndak bisa menikmati lagunya karena kamu sudah lari ke referennya. Jadi kamu harus setia kepada irama waktu dan konteks kehidupan. Kalau ndak bisa nikmati, nikmati. Oh saiki kowe mangan sop buntut ning utekmu loteknya wis ora nikmat ya toh. Kan begitu. Jadi orang itu harus, dia namanya mengelola pluralisme tadi. Jadi dalam diri kita itu ada kejelasan bahwa saya sangat suka rujak cingur
tapi saya juga tidak menolak sop buntut dan seterusnya. Itu jangan silang sengkarut, jangan tabrakan. Itu sama dengan kalau istri itu, kamu sama istri tapi pikiranmu ke mana-mana. Wah ini. Jadi itu yang enggak, kamu kehilangan kenikmatan. Ya. Nikmat itu bertemunya sesuatu secara kafah. Ya. Jadi tidak ada reserve. Jadi misalnya Anda bertauhid kepada Allah itu namanya musyrik. Kemusyrikan itu menjadi tidak nikmat, kemunafikan tidak nikmat. Yang nikmat adalah muslim. Sama Allah total, kafah, tidak ada yang lain dan gitu. Nah, itu. Jadi ini bukan soal hukum dan fikih dan syariat dan akidah. Ini soal psikologi juga, bahwa kalau Anda munafik, Anda akan tersiksa. Kalau Anda musyrik, Anda juga akan terancam-ancam. Yang enak di depan Allah itu ya kalau ngabekti betul, tawadhu betul kepada Allah total, gitu kan, tauhid total kan.